Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas pembahasan dalalah, dan dalalah itu adalah fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, memahami al-madlul minad dal. Kemudian musannif dan syarih menjelaskan bahwasanya ad-dalalah itu terbagi menjadi 6. Ada ad-dalalah al-lafziyah al-waiyah, dalalah al-lafziyah al-aqliyah, adalah al-lafziyah at-tabi'iyah. Begitupun adalah ghairu al-lafziyah. Ada adalah ghairu al-lafziyah al-waiyah, adalah ghairu al-lafziyah al-aqliyah, adalah ghairu al-lafziyah at-tabi'iyah. Setelah menjelaskan 6-6-nya, kemudian beliau wal mukhtar, yang terpilih atau yang mu'tabar indahum, yaitu adalah al-lafziyah al-wadiyah, dan membaginya menjadi 3. Ada adalah al-mutabakiyah, ada at-tadamuniyah, ada iltizamiyah, dan sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Dan al-iltizamiyah yaitu luzum bi'tibari mahallihi, kemarin terbagi menjadi 3. Ada apa? Al-luzum fi dzihni wal khariji ma'an, ada luzum fi dzihni faqat, ada luzum fil khariji faqat. Yang terpilih atau yang mu'tabar indahum apa? Al-luzum fi dzihni wal khariji ma'an wa fi dzihni faqat. Tamam? Dan itu udah kita selesaikan. Kenapa kita membahas hal tersebut? Karena kemarin dia menjadi fungsi untuk supaya kita bisa memahami dari sebuah lafaz ke sebuah makna. Karena lafaz tidak bisa menunjukkan kepada sebuah makna dengan dirinya sendiri. Menurut kita, gitu ya, menurut kita, lafaz dengan dirinya sendiri bizatil lafzi, dia tidak bisa menunjukkan kepada sebuah makna dengan dirinya sendiri. Gak bisa menurut kita. Emang ada menurut yang lain? Bisa ada menurut yang lain. Gitu ya. Oke, makanya kita membahas tentang dalalah, dan sekarang kita akan masuk. Ini yang bagus yang mana? Pilihin dong, biar ini. Mana lebih bagus? Ini apa ini? Ini ya. Mana yang lebih bagus? Ini apa ini? Kanan begini? Ini? Putih? Ya, putih. Hah? Yang terakhir itu tulis dari mana? Hah? Ini? Itu putih. Mana? Putih? Iya, Putih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan faslun fi mabahitsil alfaz. Fi mabahitsil alfaz. Al-lafdu wa apa? As-saud al-mu'tamad ala al-makhraj, atau as-saud al-mush ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ini adalah lafaz kalau bersangkutan dengan bahasa Arab, ya kan ya? Bahasanya adalah as-saud al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah, atau as-saud al-mu'tamad ala al-makhraj. Ini yang disebut dengan lafaz. Kemudian lafaz ini dimanapun antum temukan yang namanya lafaz itu terbagi menjadi 2. Imma lafzun mufrad ataupun lafzun murakkab. Ada gak kemungkinan lain saud, gitu ya, bahwasanya lafaz ini adalah saud yang terbagi menjadi hal lain? Gak ada. Cuman 2 doang. Imma mufrad. Apa maksudnya imma mufrad? Dia hanya bisa diucapkan 1 kali. Mufrad. Misalnya apa? 1. Itu 1 kali kan daf'ah wahidah. Murakkab itu gak bisa. Saya makan. Bisa gak? Itu dalam 1 waktu. Daf'atan wahidatan. Gak bisa. Makanya haitsu wujida, dimanapun ente temukan, lafaz ini terbagi menjadi 2, mufrad sama murakkab. Kemudian setelah itu musannif membagi si mufrad dilihat dari segi maknanya kepada juz'i dan kulli.
Oke. Al-lafdhu, beliau bilang apa? Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Musannif bilang musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Lafaz itu terbagi menjadi dua. Ada lafdzul maudhu', ada lafaz yang ghair al-maudhu'. Apa maksudnya lafaz yang maudhu' sama lafaz ghairu maudhu'? Berarti lafaz ini telah diwadi'. Lafaz yang maudhu' berarti lafaznya telah diwadi'. Apa maksudnya lafaznya telah diwadi'? Berarti lafaznya sudah mempunyai makna. Berarti apa? Qad ayyana al-wadi' hadzal lafdhu bi zail makna. Masalan, contohnya apa? Contohnya misalnya lafaz insan telah ditayin oleh wadi' untuk makna al-hayawan an-natik. Berarti lafaz ini lafzul maudhu', dan makanya ininya disamakan dengan al-maudhu' lahu. Ya kan ya? Contoh lain misalnya Zaidun. Zaidun ini lafaz maudhu' apa enggak? Lafaz maudhu'. Kenapa dia lafaz maudhu'? Karena wadi' telah meletakkan mentayin lafaz Zaid bi zail mana? Apa maknanya? Asy-syakhs al-muayyan. Ya kan ya? Al-musamma bi Zaid. Ini lafaznya lafaz maudhu', ini disebut dengan al-makna al-maudhu' lahu. Paham? Apa yang dimaksud dengan lafaz ghairu maudhu'? Berarti wadi tidak mendatangkan ta'yin, tidak mentayin. Contohnya seperti apa? Dais misalnya, maklub bin Zaid, kebalikan dari si Zaid. Apakah wadi datang kemudian misalnya lafaz dais untuk sebuah makna? Ternyata tidak. Dan ini yang disebut dengan al-muhmal. Gitu ya, yang disebut dengan lafaz muhmal adalah lafaz yang ghairu maudhu', yang tidak diletakkan atau yang tidak ditayin oleh seorang wadi'. Dengan pembagian ini menuntut kita untuk memahami apa itu wado', dan kita udah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya kan ya? Kita udah menjelaskan bahwasanya wado' itu apa? Tayyinul lafzi bi izail makna bi haitsu idza utliqal awal fuhima as-sani lil alimi bil wad'i. Udah kita jelaskan secara rinci kemarin di pertemuan sebelumnya, dan ini juga dijelaskan di nahwu. Ya kan ya? Apa? Al-kalamu wal lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Pasti jelasin di sana di awal-awal. Apa itu wado'? Tamam? Kemudian lafaz maudhu' setelah kemarin ingat marhalahnya kan berarti marhalah wado'. Ya kan ya? Kemudian setelah maudhu' barulah lafaz tersebut apa? Terbagi menjadi dua, gitu ya. Ada lafaz maudhu' yang mustakmal, ada lafaz maudhu' yang ghair al-mustakmal. Oke ya, berarti lafaz mustakmal atau ghair mustakmal ini bukan langsung pembagian daripada sebuah lafaz, tapi dari lafaz yang maudhu'. Karena gak mungkin ghairul maudhu' ini terbagi menjadi mustamal sama ghair mustamal. Karena mustamal ini marhalahnya siapa kemarin? Marhalah mutakallim. Ya kan ya? Mutakallim bisa mengistimal ketika lafaznya telah maudhu'. Ya kan ya? Karena istimal itu apa? Itlaqul lafzi wa iradatul makna. Sedangkan di sini gak ada makna. Maka gak mungkin si ghairul maudhu' terbagi menjadi mustamal sama ghairul mustamal. Tamam? Oke, makanya pembagian mustamal atau ghairu mustamal ini bagian daripada lafzul maudhu'. Contohnya apa? Berarti kalau lafzul maudhu' mustamal berarti ketika diistimal oleh semutakalim, misalnya ra'aitu Zaidan. Misalnya, berarti lafaz tersebut mustamal. Kalau mustamal pasti maudhu' kan? Ya, pasti maudhu'. Karena mustamal atau mutakalim ini far'un minal wad'i. Tamam. Contohnya ya far'ul minal maudhu' atau far'ul minal wad'i. Ghairul mustakmal. Contohnya ketika enggak dipakai si Zaid ini. Dia berarti ketika itu apa? Dia lafzul maudhu' faqat, bukan lafzul mustakmal. Paham? Itu ketika enggak dipakai. Bukan berarti ketika enggak dipakai dia enggak maudhu'. Lafaz tersebut tetap maudhu'. Tamam? Kemudian beliau bilang apa? Mustakmalul
alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Mustakmal di sana min idhofatis sifah ilal mausuf. Ini udah. Oke, mustamalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Beliau bilang mustamalul alfadh yang dimaksud di sini adalah idhofatus sifah ilal mausuf. Berarti apa? Ini menjadi apa? Idhofatus sifah ilal mausuf berarti ini sifat kan? Ini mausuf, berarti seharusnya apa? Al-alfadh al-musta'malah. Ya kan ya? Al-alfadh al-musta'malah, bukan mustakmal alfadh. Ini adalah yang diinginkan. Itu yang dimaksud adalah al-alfadh al-musta'mal haitsu yujadu. Apa maksudnya haitsu yujadu? Fi ayyi makanin kan? Mata wujidat fi ayyi makanin kan? Dimanapun, gitu ya. Hanya terbagi menjadi dua, imma murakkabun wa imma mufradu. Imma litaksim, litaksim. Tamam. Kemudian lihat mustamal di sini di mana istimal itu apa? Istimal itu adalah itlaqul lafzi wa iradatu al ma'na. Ya kan ya? Istimal itu adalah itlaq lafzi wa iradatu al-ma'na. Ini naik gak apa ya? Karena susah, karena harus turun kalau kayak gitu. Itlaqul lafzi wa iradatu al-ma'na. Ini yang disebut dengan istimal. Yang kalau misalnya yang kita inginkan daripada mustakmal ini adalah mustakmal yang hakiki, di makna itlaqul lafzi wa iradatul ma'na, dan dia terbagi menjadi dua, murakkab sama mufrad, berarti apa konsekuensinya? Yang ghairu mustakmal tidak terbagi menjadi murakkab sama mufrad. Ya kan ya? Berarti apakah ini yang diinginkan oleh musannif? Tidak. Yang diinginkan oleh musannif adalah di sini yang dimaksud adalah al-mustakmal, yaitu al-maudhu'. Yaitu apa? Al-alfadh al-maudhu'ah. Jadi apa yang dimaksud daripada perkataan yang mustakmal ini adalah al-maudhu', karena tadi akan cacat taksimnya kalau yang dipakai makna hakiki daripada mustakmal. Karena mustakmal atau istimal itu apa? Itlaqul lafzi wa iradatul ma'na. Ya kan ya? Yang ghairu mustakmal padahal dia maudhu' gimana dong? Enggak terbagi dong menjadi murakkab sama mufrad. Ya kan ya? Makanya dia enggak cocok kalau misalnya dibawa ke mana hakiki. Maka yang dimaksud adalah al-alfadh al-maudhu'ah haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Tamam? Ini yang pertama. Kemudian syarih bilang apa? Aqulu al-lafdhu imma an yakuna muhmalan kadaiz au musta'malan. Ingat, tadi lafaz itu terbagi menjadi dua. Ada maudhu', ada ghairul maudhu'. Ghairul maudhu' ini apa namanya tadi? Muhmal. Kebalikannya daripada muhmal, didnya muhmal berarti apa? Maudhu'. Maudhu' apa mustakmal? Maudhu'. Sedangkan didnya mustakmal apa? Ghairul mustakmal. Maka dengan dalalah yang disebutkan di sini, beliau menyebutkan apa? Aqulu al-lafdhu imma an yakuna muhmalan kadais au mustakmalan. Mustakmalan di sini di mana apa? Al-maudhu'. Kenapa? Karena tadi disebutkan didnya yaitu
muhmal. Dindinnya muhmal adalah maudhu, bukan mustamal. Tamam, ini qarinah yang kedua bahwasanya makna mustamal di sini adalah maudhu. Gitu ya. Qarinah yang pertama tadi akan cacat taksimnya. Kalau misalnya yang dimaksudkan di sini adalah mustamalnya adalah mustamal hakiki, yaitu gimana itlaqul lafzi wa iradatul ma'na. Apa cacatnya? Akan apa? Yang ghairu mustamal tidak akan terbagi menjadi murakkab sama mufrad. Paham? Qarinah yang kedua dari kalam syarih. Kalam syarih bilang apa? Al-lafzu imma an yakuna muhmalan kadais, dan didnya muhmal apa? Maudhu, bukan mustamal. Tamam? Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Aqulu al-lafzu imma an yakuna muhmalan, ya kan? Berarti apa? Ghairul maudhu. Ya kan ya? Kadais au musta'malan. Apa musta'malan di sini? Maudhu'an. Au maudhu'an ka Zaidin, ya kan? Wala ibrata bil muhmal. Terus beliau bilang apa? Wala ibrata bil muhmal. Walidzalika ahmalahul musannif. Nih, keren takbirnya. Karena muhmal ini yang ghairul maudhu ini ya dinamakan muhmal. Lidzalika ahmalahul musannif. Berarti gak dibahas. Ya kan ya? Keren takbirnya. Tsummal musta'mal. Kemudian setelah itu imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Baik, selanjutnya fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi ma tala. Ini udah? Idhofatus sifat ilal mausuf. Oke, belum masuk ke sana, ada 5 surah. Buatlah lafaz khamsu suwarin lil lafzi. Yang pertama ada lafaz itu apa? Lafzun la juz'a lahu aslan. Seperti hamzatul istifham, wawul ataf, fa'ut ta'kid. Ini apa? Dia lafaz apa bukan? Hamzatul istifham, waw ataf, fa'ut ta'kid. Dia lafaz apa bukan? Lafaz. Limada? Li'annahu shaut. Ya kan? Dia lafaz. Hal lahu juz'un. Punya juz apa enggak? Enggak. Hamzatul istifham gak punya. Berarti apa? Dia lafaz dan dia gak punya juz. Ini yang pertama. Ya kan? Ingat, ini khamsu suwarin lil lafzi. Berarti semuanya pasti lafaz kan? Gitu ya. Terus yang kedua, dia lafdzun lahu juz'un. Lakin apa? La yadul. Dia lafaz. Contohnya seperti apa? Zaid. Ya kan ya? Dia lafaz apa bukan? Lafaz li'annahu shaut. Ya kan? Punya juz apa enggak? Punya. Zaid min Zaid. Ya min Zaid, dal min Zaid. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama gak punya juz sama sekali. Ini punya juz. Zaidnya punya juz kan? Ya punya juz kan? Dal Zaid, dal bin Zaid punya juz. Ya kan ya? Tapi juznya menunjukkan kepada sebuah mana? Enggak. Zaid bin Zaid ini misalnya menunjukkan kepada mana hayawaniyah misalnya. Ya-nya menunjukkan kepada natikiyah. Ada gak seperti itu? Gak ada. Ya kan ya? Maka dia lafdzun lahu juz'un lakin la yadul. Apa? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia lafdzun lahu juz'un wa yadullu alal makna. Wa yadullu ala juz'il makna. Lakinna juz'il makna, lakin makna juz'ihi laisa juz'an min ma'nal lafzi. Dia lafaz lahu juz'un. Contohnya sudah apa? Abdullah
alaman. Abdullah alaman. Dia lafaz atau bukan? Lafaz. Lahu juz apa enggak? Lahu juz. Abdul sama Allah. Ya dulu ala juz'il mana apa enggak? Ya dulu ala juz'il mana. Abad di mana apa? Zat. Ya kan? Al-muttasifu bil ubudiyah. Allah punya makna enggak? Punya. Zat, wajib, al-wujud. Ya kan ya? Berarti apa? Dia lafaz enggak? Lafaz. Punya juz enggak? Punya juz. Ya dulu juz'uhu ala juz'il mana apa enggak? Ya dulu. Ya kan ya? Lakin makna juz'ihi yaitu apa? Ini zat al-muttasifu bil ubudiyah. Zat wajibul wujud laisa juz'an min makna lafzi. Karena Abdullah alaman punya makna kan? Ya. Apa maknanya? Syakhsul muayyan. Syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah. Ya kan ya? Ada gak juz makna di syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah? Gak ada. Ya kan ya? Nauzubillah bahwasanya misalnya di syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah ada makna zat wajibul wujud. Iya kan ya? Abum, berarti apa? Dia lafaz atau bukan? Dia lafaz. Lahu juz'un, lahu juz'un. Wa yadullu ala juz'il dulu ala juz'il makna, lakinna makna juz'ihi yaitu zat al-muttasifu bil ubudiyah, zat wajibul wujud laisa juz'an min makna lafzi. Paham? Ada yang masih bingung yang ketiga? Aman? Aman tuh? Belum. Hah? Ulang. Yang mana yang ulang? Yang itu tadi. Yang ketiga. Oke, lihat. Dia lafaz atau bukan Abdullah? Lafaz. Kenapa lafaz? Ya, nausawud. Ingat, lafaz itu apa? As-saud al-mustamil ala ba'dil huruf atau as-saud al-mu'tamad ala makhraj. Berarti ketika dibilang Abdullah ini lafaz atau bukan? Lafaz. Kenapa lafaz? Karena ada saud. Ya kan ya? Dia punya juz apa enggak? Punya. Apa juznya? Abad. Ya kan? Allah punya juz kan? Terus ya dulu ala juz'il mana apa enggak juznya? Abad punya makna enggak? Apa maknanya? Zat al-muttasifu bil ubudiyah. Allah punya makna enggak? Punya zat wajibul wujud. Berarti apa? Ya dulu ala juz'il mana kan? Lakinna makna juz'ihi. Ini kan makna juznya. Zat al-muttasifu bil ubudiyah. Zat wajibul wujud laisa juz'an min makna lafzi. Karena kenapa? Abdullah punya makna kan? Apa maknanya? Nih, asy-syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah. Karena Abdullah alaman, nama seseorang. Ya kan ya? Apakah ada makna zat al-muttasifu bil ubudiyah di mana asy-syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah? Gak ada. Bisa jadi dia kafir misalnya namanya Abdullah. Ya kan? Apakah ada makna zat wajibul wujud di dalam syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah? Gak ada. Ya kan ya? Makanya dia apa? Lakinna makna juz'ihi laisa juz'an min makna lafzi. Tamam? Ada yang masih bingung? Oke. Kayak kosong tatapan ente. Bingung enggak? Hah? Mana yang bingung? Tiga. Semuanya? Oke, lihat. Ulang lagi. Lihat Abdullah. Lihat ini Abdullah. Abdullah alaman. Oke, lihat. Abdullah alaman. Alaman berarti Abdullah jadi nama orang. Berarti apa? Dia punya makna. Apa maknanya? Asy-syakhs al-muayyan al-musamma bi Abdillah. Ini maknanya kan? Ya kan? Tapi kita lihat di lafaz Abdullah ini. Dia lafaz atau bukan? Lafaz. Lafaz ini punya juz apa enggak? Punya juz. Apa juznya? Abad sama Allah. Juznya punya makna apa enggak? Punya makna. Apa? Zat al-muttasifu bil ubudiyah. Allah punya juga, yaitu zat al-wajib al-wujud. Punya makna kan? Apakah makna ini zat al-muttasifu bil ubudiyah, zat wajibul wujud ada di makna ini? Nah?
Apakah ini juz'ul makna daripada sebuah lafaz? Ini juz dari makna ini? Enggak kan? Berarti apa? Iya ini lafzun lahu juz'un, yaitu abad Allah, wa yadullu ala juz'il makna zat al-muttasifu bil ubudiyah, zat wajibul wujud, lakinna makna juz'ihi zat al-muttasifu bil ubudiyah, zat wajibul wujud, laisa juz'an min makna lafzi. Karena makna lafaznya apa? Ini kan? Asyakhs al-muayyan al-musamma bi abdillah. Ya kan ya? Apakah ada makna zat al-muttasif bil ubudiyah di sini? Enggak ada. Apakah ada zat wajibul wujud di sini? Enggak ada. Ya kan ya? Maka ini termasuk apa? Surah lafaz yang ketiga. Tamam? Tamam? Oke. Sudah? Kemudian ada surah yang keempat, yaitu apa? Dia lafaz lahu juz'un wa yadullu alal makna wa makna juz'ihi juz'un min makna lafzi lakinna dalalah ghair maksudah. Contohnya apa? Ya, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya seperti al-hayawan an-nati alaman. Berarti ada seseorang namanya hayawan natik. Ente ki, misal namanya dikasih nama sama ibu ente namanya hayawan natik, bukan Rizky misalnya. Ente namanya hayawan natik. Oke, kita terapkan. Berarti nama orang ya. Berarti kalau seperti itu dia punya makna. Maknanya apa? Asyakhs. Iya kan ya? Al-muayyan al-musamma bil hayawan natik. Iya kan ya? Bil hayawan an-natik. Iya kan ya? Lihat. Dia lafaz apa bukan ini hayawan natik? Lafaz. Kenapa lafaz? Li'annahu saud. Ya kan ya? Lahu juz'un apa enggak? Lahu juz. Hayawan natik. Ya dulu ala mana apa enggak juznya? Ya dulu ala mana hayawan punya mana al hayawaniyah. Ya kan ya? Natik punya mana natikiyah. Tamam? Kemudian wa ma'na juz'ihi, mana makna juz'ihi ini? Hayawaniyah wa natikiyah juz'un min makna lafzi. Ya kan ya? Ini punya mana hayawaniyah kan? Punya. Karena dia apa? Asyakhs al-muayyan al-musamma bil hayawanati. Ya kan ya? Berarti dia punya makna juga kan? Yaitu al-hayawan juga al-hayawaniyah, ya kan ya? Ini juga punya natikiyah. Berarti apa? Wa makna juz'ihi juz'un min makna lafzi. Ya kan? Lakinna dalalah ghairu maksudah. Apakah mutakalim ketika bilang, misalnya ada seseorang bilang jaa al hayawan an-natik. Apakah yang dimaksud ketika dibilang jaa al hayawan an-natik adalah oh ada yang datang yang hayawaniyah dan natikiyah, atau seseorang yang namanya jaa al hayawan an-natik? Seseorang. Iya kan ya? Berarti sifat tersebut hayawaniyah dan natikiyah tidak dimaksudkan. Ghairu maksudah. Ya kan ya? Makanya di sini dikatakan dalalah ghairu maksudah. Ketika misalnya seseorang ro'a itu al hayawan an-natik, yang dimaksud hayawaniyah natikiyahnya apa? Seseorang yang namanya hayawan natik. Seseorang yang namanya hayawan natik. Meskipun ada hayawaniyah dan natikiyah di dalamnya. Tapi itu gak dimaksud. Ya kan ya? Yang dimaksud sebagaimana ketika dibilang ro'a itu Zaidan. Di Zaid ada makna hayawaniyah dan natikiyah gak? Ada kan? Tapi dimaksud gak makna hayawaniyah dan natikiyahnya? Apa seseorang yang dimaksud? Seseorang. Ya kan ya? Makanya dia yang keempat, dia lafaz lahu juz'un wa yadullu ala makna. Wa makna juz'ihi juz'un min makna lafzi lakinna dalalah ghairu maksudah. Apa perbedaannya dengan yang ketiga? Kalau yang ketiga tadi apa? Makna juznya bukan juz makna dari lafaz. Kalau yang ketiga, kalau yang keempat dia bagiannya, ya kan ya? Dia makna juz'ihi juz'un min makna lafzi. Yang membedakannya apa? Gini,
dia dalalahnya dalalahnya ghairu maksudah. Tamam? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Aman? Oke. Kalau masih bingung silahkan, jangan ragu, tanyakan. Kemudian masuk ke surah yang ketiga, yang kelima, yang terakhir. Sama seperti yang keempat. Tinggal ditambah apa? Lakinna dalalah maksudah. Dan sisanya sama. Berarti apa? Contohnya seperti al-hayawan an-natik wasfan. Dia menjadi sifat. Hayawan di sini lihat. Dia lafad apa bukan? Dia lafad. Lahu juz'un apa enggak? Lahu juz'un. Hayawan sama natik. Juz'uhu punya makna enggak? Punya makna. Hayawan punya hayawaniyah, ya kan ya? Natik punya natikiyah, sama, gitu kan? Terus apa? Wa juz'u wa makna juz'ihi juz'un min makna lafzi apa enggak? Iya. Wa makna juz'ihi karena hayawan natik punya makna berarti apa? Ya udah, al hayawaniyah wa natikiyah juga. Ya kan ya? Kemudian apa? Apakah dalalahnya maksudah? Apa maksudnya dalalahnya maksudah? Ketika misalnya seorang bilang Zaidun hayawanun natikun. Dalalahnya maksudah gak? Yang dimaksud adalah hayawaniyah dan natikiyah. Maksudah. Berbeda dengan yang tadi ketika dibilang alam. Paham? Makanya dia apa? Dia lafdzun lahu juz'un wa yadullu ala makna wa ma'na juz'ihi juz'un min makna lafzi lakinna dalalah maksudah. Tamam? Ini surah yang kelima dari lafaz. Yang terakhir ini yang dimaksud dengan apa? Al-murakkab. Sisanya ini masuk ke mufrad. Yang kelima murakkab. Tamam. Yang kelima ini murakkab. Oke. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke tarifnya? Oke. Apa? Masih kurang paham. Yang terakhir masih kurang paham. Oke. Lihat, hayawan natik sebagai sifat. Hayawan natik sebagai sifat. Ketika seseorang bilang apa? Zaidun hayawanun natikun. Berarti hayawan natik menjadi sifat, bukan menjadi alam. Apakah makna hayawan natik punya mana gak? Punya mana? Natik juga punya mana? Hayawan natik secara keseluruhan punya mana? Iya kan ya? Apakah makna yang di sini di hayawaniyah dan natikiyah ini dimaksudkan di makna yang setelahnya yaitu punya mana keseluruhannya? Dimaksudkan kan? Ketika dibilang Zaidun hayawanun natik, Zaid muttasifun bil hayawaniyah wan natikiyah, iya kan ya? Dimaksudkan enggak? Dimaksudkan. Beda dengan tadi jaa al hayawan an natik. Apakah yang datang itu al hayawaniyah wan natikiyah? Apakah syakhs? Syakhs al musamma bil hayawan an natik. Paham? Udah? Aman ya? Tadi kan yang hayawan natik itu kan sebagai alam ya. Oke. Pas itu anak mikir ya, kalau misalkan contoh lain selain bentuk alam, ternyata datang hayawan natik pakai wasfan, itu di bentuk yang lain. Ini lagi mikir yang ke bentuk keempat, tapi dia bukan alam, contohnya. Apa? Ya itu lagi mikir apa? Mikir katanya nggak ada. Kalau ada, bilang. Sunlight Bisa agak gitu. Sunlight. 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 Apa tuh maksudnya tuh? Sunlight. Sunlight ini apa? Sun itu Matahari. sun itu matahari, light itu cahaya, tapi artinya sabun cuci. Berarti sunlight maknanya apa? Sabun cuci. Sabun cuci. Punya mana sabun cuci? Nah, sekarang sun punya mana gak? Punya Apa? cahaya. Matahari. Light punya mana gak? Ya. Punya cahaya. Ya kan ya? Kenapa? Masuknya yang keempat ketika Iya. Maksudnya yang keempat apa yang kelima? Keempat. Yang keempat. Ya kan ya? Karena dia apa? Wa makna juz'i adalah itu baru masuk sudah. Tamam?
Apa dia masuk ke yang ketiga? Ketiga, karena yang sun dan light ini nggak masuk ke dalam satu. Betul. Iya sih benar. Dia masuk ketiga. Sunlight dia masuk ketiga, bukan keempat dan bukan kelima. Ya kan? Ada lagi? Sedang mencari. Mantik itu memang kayak gitu. Semua ya itu semua sebenarnya di kehidupan kita terjadi. Cuman kitanya aja yang nggak tahu. Oke, kemudian Musodif bilang apa? Fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Murakkab karena awalnya apa? Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Fa awwalun madalla, fa awal berarti apa? Murakkab. Karena tadi bilang apa? Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun. Fa awwalun madalla juz'uhu ala. Ya kan ya, berarti al-murakkab. Beliau menjelaskan yang murakkab dulu. Al-murakkab itu apa? Beliau bilang fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Ya kan ya? Fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala. Ya kan ya? Berarti murakkab itu apa? Madalla juz'uhu maknya di sini bimakna al-lafad. Karena ini kita apa? Sedang menjelaskan lafad murakkab. Maka maknya atau jenisnya yaitu lafad. Ya kan ya? Kemudian di sini bisa juga al-lafdhu al-maudhu'. Makna ma bisa jadi lafad faqat. Berarti apa lafad? Shad al-mustamil ala badil huruf iljaiyah. Berarti apa? Paling atas kan? Bisa jadi maknya bimana al-lafdhu al-maudhu'. Tadi ini berarti ke jins baidnya. Kalau ini ke jins qaribnya karena murakkab sama mufrad bagian daripada apa? Lafad maudhu' kan? Yang paling dekat. Ya kan ya? Jadi bisa dua-duanya. Bisa lafad maudhu'. Kalau lafad apa yang dimasukkan tetap harusnya lafad maudhu'. Gak bisa, ya kan ya? Kalau kok cuman lafad. Makanya di sini ada kata-kata dalla. Karena dalalah itu marangnya siapa? Maudhu'. Dalalah marangnya siapa? Sami. Wal dalalah far'un minal istimal. Wal istimal far'un minal wadhi. Maka ketika secara tidak langsung beliau menyebutkan lafdu yaitu al-lafdul maudhu' bi qaid ad-dalalah. Tamam? Maka boleh lafaz doang nih boleh dimanya. Karena udah ada qaid dalla. Ya kan ya? Karena lafaz yang yadul pasti maudhu' gak? Pasti maudhu'. Ya kan ya? Bagaimana lafaz itu bisa yadul ke sebuah makna tanpa ada maudhu', tanpa ada wadi yang meletakkan lafaz untuk sebuah makna? Ya kan ya? Maka harus ada apa? Maka lafaz itu di sini pasti maudhu' ketika dibilang madalla. Ya kan ya? Boleh juga lafaz ini maknya di mana lafdzul maudhu'. Kalau seperti itu atau apa dong fungsinya adalah? Ya kan ya? Abas dong. Ya kan ya? Berarti apa kalau misalnya diartikan lafdzul maudhu', terus di sini dalla juga maudhu' lagi. Karena tadi dalalah far'un minal wad'i. Ya kan ya? Berarti lafdzul maudhu' gak bisa. Ya kan ya? Ada fungsinya gak? Ada fungsinya. Apa? Bisa litaudih, bisa litakid. Tamam, barangkali misalnya nggak tahu, ya kan ya. Terus nanti ada fungsi selanjutnya setelah kita jelaskan. Oke, berarti lafad. Udah paham sampai sini? Paham sampai sini? Bisa maknanya lafad, bisa maknanya lafdzul maudhu'. Ada yang bingung? Aman? Oke. Lafad maudhu' dalla juz'uhu. Untuk memahami ini harus ada 4 berarti. Harus ada lafad. Ya kan ya? Harus ada juz lafad. Ya kan ya? Harus ada makna. Harus ada juz'ul makna. Ya kan ya? Ma itu lafad. Dalla juz'uhu berarti harus ada juz lafad. Ya kan ya?
ala juz'il makna. Disebutin nggak maknanya? Nggak disebutin kan di sini? Madalla juz'uhu ala juz'il makna. Ya. Ya kan ya? Yang disebutin apa? Juz'ul makna. Ketika ada juz'ul makna, ada makna secara keseluruhan nggak? Ya, ya. Ada. Maka nggak perlu disebutin pun udah makruf, Ya. makul, mafhum. Ya kan ya? Makanya udah segini doang. Yang penting harus ada 4 unsur ini, berarti kan ya? Harus ada lafaz, harus ada juz'ul lafaz, harus ada makna, harus ada juz'il makna. Kita lihat masuk ke contoh. Tadi misalnya Zaidun qaimun. Lihat, dia lafaz apa bukan? Dia lafaz. Punya juz lafaz apa enggak? Punya. Zaid sama qaim. Punya makna apa enggak? Punya. Al hukmu ala Zaidin bil qiyam. Ya kan ya? Tadi berarti punya lafaz, yaitu ini nih. Zaidun qaimun, punya juz lafaz yaitu Zaid wa qaim. Ya kan ya? Punya makna al hukmu ala Zaidin bil qiyam. Punya juz makna enggak? Punya, yaitu al hukm. Ya kan ya? Az-Zaid sama al qiyam. Ya kan ya? Punya juz makna. Oke, lihat. Ma yaitu lafaz dalla juz'uhu. Kita bilang Zaidun qaimun. Terus dia punya apa? Punya juz lafaz. Apakah menunjukkan si juz ini kepada sebuah makna? Menunjukkan nggak si juznya, si Zaidun qaimun, si Zaid sama qaim ini menunjukkan kepada sebuah makna nggak? Menunjukkan kepada sebuah makna. Ala juz'i makna ana ma'nahu. Berarti dia apa? Dia murakkab. Maka Zaidun qaim ketika itu murakkab. Tapi ada yang nakis gak di sini? Ada yang nakis gak secara makna? Al-murakkab itu madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ketika misalnya dibilang al-hayawan an-natiq alaman, masuk ke murakkab gak kira-kira? Enggak. Nah, juz'uhu yaitu juz'ul ini, dia punya mana kan tadi? Iya. Ini juga punya mana kan? Dia punya mana sendiri kan? Juz'uhu ini juz'un min makna lafzi apa enggak? Iya. Tadi yang keempat. Ini makna lafzi, berarti masuk dong ke sini, ke tarif ini. Madalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Masuk kan? Makanya harus ditambah koi ini, yaitu koi dalalatan maksudatan. Paham? Supaya apa? Supaya ini gak disebut murakkab. Karena ini mereka memasukkannya kepada mufrad. Hewan natik alaman ini mufrad, kata mereka. Ya kan ya? Makanya ditambah koi dalalah maksudah. Inilah fungsi dalla. Karena ini menjadi maf'ul mutlak, dalalatan maksudatan. Kalau misalnya tadi antum bilang labdul maudu, terus fungsinya ini buat apa dong? Buang aja misalnya. Kemudian tiba-tiba ada dalalatan maksudatan. Terus gimana? Gak bisa kan? Maka tetap dikasih aja, tetap ada dalat. Tamam? Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Tamam? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ratu? Jadi itu masuknya murakkab apa bukan? Yang mana? Yang bawah. Yang ini? Hewan natik alaman. Menurut ente ini murakkab apa mufrad? Jadi Tadi setelah kita penjelasan yang setelah ditambah data maksud jadi mufrad. jadi mufrad, ya kan ya? Karena yang ini apa? Alaman. Yang ini alaman, berarti dalalatuhu ghairu maksudah. Paham? Oke. Ada lagi? Aman? Aman gak nih? Alam di sini itu alam syakhs ya, bukan? Iya, alaman seseorang, nama. Aman? Ki, Sauki? Aman? Bisa dibilang tadi Yang mana? Dalalatan maksudatan. Oke, lihat. Kenapa harus ada koi dalalatan maksudah? Kalau nggak ada yang ini, hayawan natik alaman akan masuk ke murakkab. Padahal menurut mereka ini mufrad. Udah kayak gitu. Maka harus ditambah dalalah maksudah. Tamam? Tapi musannif menyebutkan nggak dalalah maksudah? Enggak. Bila bilang apa? Fa awwalun ma dalla juz'uhu
ala juzui ma'na. Ya kan ya? Makanya dan kenapa beliau enggak menyebutkan dalam maksudah? Wallahu a'lam. Ya kan ya? Enggak tahu, mungkin karena ini buat mubtadi kitabnya. Ya kan ya? Mungkin su'ubah lil mubtadi'in untuk memahami dalalah maksudah ini. Maka beliau tinggalkan mungkin. Begitupun syarih. Imam Damanhuri tidak menjelaskan. Beliau bilang apa? Fal awal wasani. Ya kan ya, lihat. Wasani ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Sama aja. Ya kan ya? Syarih sama matin sama aja, gak menjelaskan dalalah maksudah, tidak menambahkan dalalah maksudah. Ini sebenarnya gak cocok untuk syarih karena makomnya syarih itu untuk apa? Untuk menjelaskan apa yang ada di matan, ya kan ya? Maka tugasnya syarah harusnya dia menyebutkan ini dalalah maksudah. Kenapa gak menyebutkan? Wallahu a'lam. Gitu ya, mungkin tadi karena ini kitabnya buat mubtadi, atau mungkin bisa jadi beliau alasan karena matin tidak menjelaskan. Maka saya juga gak menjelaskan, tapi itu sebenarnya bukan hujjah karena makomnya syarah li syarih. Likaya syarahkan mafil matan yang ditinggalkan oleh matin. Tamam? Jadi fi haqqihi harusnya menyebutkan ini dalalah maksudah. Tamam? Namanya di mana? Apa? Nama dalam maksudnya di mana? Fi kutubihin. Di Ketubi. Fi kutubihin. Dan yang mereka maksud pun ini tetap ini dalalah maksudah ketika gak disebutkan. Tamam? Oke. Lihat. Dia apa? Tsummal musta'malu imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Beda tartib ya antara musannif sama syarih. Kalau syarih bilang tadi pertama kali apa? Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Beliau mentartibnya yang pertama murakkab dulu, habis itu mufrad. Syarih kemudian dibalik. Tsummal musta'mal ayil maudhu'. Ya kan ya? Musta'mal di sini bimakna maudhu'. Imma an yakuna mufradan. Beliau mengedepankan mufradu dulu. Wa imma an yakuna murakkaban. Kemudian fal awwalu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaid wa tsani ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaidun qaimun. Oke, ini udah? Udah ya? Agak nyata gitu. Buat misalkan Ini udah mulai jelek. Tidak. Lihat, mufrad itu apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Beliau bilang apa? Fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Lihat. Bi aksi matala. Maladzi tala Murakab. maladzi tala al murakkab. Kan tadi gimana? Baitnya. Lihat baitnya. Fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu di aksi matala. Ya kan ya? Fa awalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Tala punya domir enggak? Balik mana? Murakkab kan? Mana di talal murakkab? Ayo. Ya kan ya? Akes daripada murakkab apa? Tadi kalau murakkab fa awalun madalla berarti akesnya apa? Malam itu Mala yadul. Paham? Oke ya.
Ba di sini bima'na al-mulabasah. Berapa maksudnya apa? Multabisun bil akes matalahu. Apa? Tala al-murakkab tadi al-mufrad. Kalau misalnya tadi murakkab bil ijab berarti apa? Akesnya bisalb. Tinggal ditambah la. Makanya al-mufrad itu apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Aman? Perkataannya mati aman? Di aksi matalah. Oke, ma di sini maknya apa? Mausulah. Di mana Allah? Allazi. Ini juga jelek jadi. Yang hitam sih. Yang itu yang tangki. Nah, Buang aja ya. Mana tadi yang Ya, jelek-jelek buang. beli tinta. Ma-nya di mana Allah? Allazi. Di mana al-mausulah. Oke, aman ya? Fa awwalul madal juz'uhu ala juz'i imanahu bi aksi matalah. Perkataan mati aman? Aman. Udah ini ya? Aduh, masih belum banget yang kalamatin dah. Hah? Yang kalamatin yang di bawah tadi. Yang mana? Yang tala. Tala itu apa? Talayat itu apa? Setelah kan? Setelah murakkab itu apa? Tala ini punya domir kan? Iya. Domirnya balik mana? Merokap. Murakkab. Berarti apa? Allazi tala Al-Merokap. allazi tala al-murakkab apa? Ya kan ya? Karena bila bilang tadi apa? Pak mustamalul al-Fatihah itu yujadu imam murakkabun wa imam mufradu fa awwalun. Apa? Murakkab. Ma dal kemudian menyebutkan tarifnya. Apa tarifnya? Ma dal juz'u ala juz'i ma'nahu. Bi aksi. Apa maksudnya bil akes? Akes berarti mukhalafah. Ya kan ya? Mula disun bil mukhalafah. Mukhalafah dengan apa? Matalah. Allazi tala al-murakkab apa? Al-mufrad. Akesnya berarti gimana? Kalau misalnya murakkab mayadul tambahin la. Karena kalau misalnya tadi murakkab bil ijab, kalau mufrad berarti pakai apa? Salab. Karena dia akes. Tamam? Aman? Yang si matalah? Oke? Jalan kiko kan matalahu. Ya kan ya? Gitu kan? Iya. Tapi gak disebutin. Beda, karena tetap ada domir. Aman ya? Foto sih. Udah. Itu kan di tarifnya mufrad ada dalala maksudah kan. Mengeluarkan bentuk keempat nggak? Apa? Mengeluarkan bentuk keempat. Nah kan kita praktekkan, kita lihat. Oh. Aman? Ya, kan kita. Sabar. Lihat, ketika ada apa? Ketika ada la nafi, ya kan ya? Ya. Berarti dia masuk ke seluruh poinnya. Dia masuk ke sini. Yadul, berarti apa? La yadul. Dia masuk ke juz juga, berarti apa? La juz'ah. Dia masuk juga kemana? Juz'u makna. Dia juga masuk ke sini. Berarti apa? La adalah maksud. La adalah maksudah. Makanya ada 4 kan tadi. Berarti kalau seperti itu mufrad apa? Yang pertama. Mufrad berarti apa? Lafdzun. Maknanya sama kayak tadi ya. Maknanya bimana lafaz atau lafdzul maudhu'. Sama beratnya kayak tadi. Oke? Berarti apa? Lafaz. La juz'a lahu aslan. Karena apa? Tadi la masuk ke juz kan? Berarti apa? Lafdzun la juz'a. La juz'a kan balik ke lafaz kan? Kemak lagi. Berarti apa? Lafdzun la juz'a lafdin aslan. La juz'a lahu aslan. Nomor 1. Apa contohnya? Hamzatul istifham kayak tadi. Wawul atof. Ya kan ya? Kemudian dia masuk ke sini juga kan? Berarti apa? Dia lafdun lahu juz'un la yadul tapi. Ya kan ya? Lakin la yadul. Ya kan ya? Apa? Zaid. Ya kan ya? Maka dia mufrad atau bukan? Mufrad. Tamam, karena dia apa? Lafdun la yadullu juz'uhu. Ya kan ya? Ala juz'i makna. Kemudian ala juz'i mana? Kayak tadi. Dia apa? Lafdun. Ya kan ya? Lahu juz'un wa yadul ala makna. Ya kan ya? Berarti sampai sini nih.
lafdzun lafdzun lahu juz'un wa yadullu 'alal makna. Sampai sini. Lakin apa? Makna juz'ihi apa? Laisa juz'an min maknal lafzi. Ya kan ya? Maka dia masuk sini. Laisa apa? La juz'a maknahu. Apa la juz'a maknahu? La juz'a makna lafzi. Ya kan ya? Meskipun dia punya juz dan dia yadul, tapi apa? Juz'uhu apa? Laisa juz'an min makna lafzi, makna lafzi. Karena gara tadi la-nya masuk ke semua poinnya. Ya kan ya? Kemudian yang keempat apa? Sama gitu ya? Tadi lafzun lahu juz'un wa yadullu ala makna. Terus apa? Wa ma'na juz'i juz'un min makna lafzi. Buang laisanya. Ya kan ya? Lakinna dalalah ghairu maksudah, karena la-nya masuk ke dalalah juga. Ya kan ya? Maka kalau seperti itu mufrad, ya udah ini 4. Ya kan ya? Gara-gara nih, lihat. Gara-gara apa? Tadi karena gara-gara adalah. Ya, gitu. Jadi praktekkan dimanapun itu, gitu ya. Kalau antum pengen cari, ya udah praktekkan aja. Masukin semua la-nya ini, la nafi, ke semua poinnya dalam sebuah ta'rif. Tamam? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Aman? Nama Kor? Aman? Apa sih? Ini dulu pertama. Aman ya? Udah tadi? Aman. Aman ya? Sudah. Ya. Aman Ki? Yang itu balik lagi sama kayak yang tadi saja. Yang mana tuh? Suara itu tadi. Iya. Iya. Tadi mukadimah bahwasanya lafaz itu punya 5 surah. Cuman anak belum ngebagi waktu itu, belum ngebagi menjadi mufrad sama murokkab gitu ya. Baru sekarang ketika kita masuk ke tarifnya kita praktekkan. Ya kan ya, yang mana masuk ke mufrad, yang mana masuk ke murokkab. Tamam? Yang tadi madalla juz'u wala juz'i ma'nahu dalalatan maksudan berarti apa? Dia murokkab. Contohnya seperti apa? Zaidun qaimun atau hayawanun atik wasfan tadi. Ya kan ya? Dia lafdzun wa yadullu ala lahu juz'un wa yadullu ala makna wa man juz'i yadullu ala juz'il makna wa dalalatuhu maksudah. Ya kan ya? Sama seperti hayawanun atik tadi wasfan. Ya kan ya? Kemudian yang terakhir juga tadi kita udah praktekkan masing-masingnya. Tamam? Oke. Kemudian lihat Tummal musta'malu. Berarti apa? Al-maudu'. Ingat ya, al-musta'mal bima'nal maudu', bukan mustamal hakiki. Imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Fal awwalu yang mana? Di sini fal awal di sini. Mufrad. Kalau tadi musannif fa awwalunya yang mana? Murakkab. Ingat ya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaidin. Kazaidin ini yang mana berarti? Yang kedua lafdzun lahu juz'un lakin la yadullu alal ma'na. Beliau tidak menyebutkan yang lainnya. Ya kan ya? Berarti antum sekarang udah tahu, tinggal ditambahin aja. Kazaidin misalnya. Terus apa? Ka hamzatil istifham. Sebutin ilahnya li'annahu la juz'alahu, ya kan ya, aslan dan yang lain-lainnya. Silakan ditambahin sendiri. Tamam? Ini salah satu contohnya aja. Gitu ya, beliau menyebutkan salah satu contohnya doang. Wasani. Apa wasani? Murakkaban. Al-murakkab ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Tambahin ya, dua-duanya dalalatan maksudatan. Oke? Oke, wal kalamu 'alal murakkabi bi kismaihi ani ma huwa fi quwwati mufrad wa ma kana mahdo ya'ti fil mu'arrifat wal qadaya wal aqisah. Kalam baru ya. Sekarang udah tarif udah ya. Selesai ya.
Ini kan berarti ya lafaz ada yang maudhu, ada yang ghairu maudhu. Ini ahmalahul musannif di anahul muhmal. Ya kan ya? Berarti si maudhu ini yang terbagi menjadi mustamal atau ghairu mustamal tadi sebelumnya kan harusnya seperti itu. Iya. Ya kan ya? Tapi itu gak penting. Karena dua-duanya pasti terbagi menjadi mufrad sama murakkab. Gitu ya. Ya udah, berarti dia maudhu ini ada yang mufrad, ada yang murakkab. Terus Bilal bilang apa? Wal salam alal murakkabi bi kismaihi apa? Yang pertama murakkab berarti punya dua taksim lagi. Yang pertama apa? Fi ma fi quwwati apa di sana? Ma fi quwwatil mufrad kan? Quwwati al mufrad. Terus apa? Al murakkab Mahdun. al mahad gitu ya. Murakkab ma fi quwwatil mufrad. Oke. Dia murakkab ma fi quwwatil mufrad ini adalah yang wasfi. Murakkab wasfi sama murakkab idofi. Murakkab wasfi seperti apa? Apa misalnya? Baitul kabir. Al-baitu al-kabir. Ya kan ya? Idofi misalnya Abdullah. Ya kan ya? Ya. Ini ma fi quwwatil mufrad. Dia murakkab apa enggak? Dia murakkab. Apa? Karena ada nisbah. Ya kan ya? Ada nisbatul kabir lil bait, ada nisbatul ubudiyah lillah. Ya kan ya? Berarti dia mirip enggak seperti murakkab? Mirip dari segi apa? Punya nisbah. Karena murakkab bil haqiqah punya nisbah seperti tadi apa? Zaidun. Nih, berarti yang murakkab mahdun ini kan tadi, ini kan ya? Zaidun qaimun. Ada apa? Ada al-hukmu ala Zaidin bil qiyam. Ada nisbah enggak? Ada. Tapi nisbahnya di sini apa? Nisbatul ijab wa salab. Iya kan ya? Tapi kalau di sini nisbatul ijab wa salab apa bukan? Bukan. Tapi ada nisbah enggak? Ada. Ada kemiripan kan berarti? Ada. Makanya dia disebut murakkab. Fi quwwatil mufrad. Berarti segi murakkabnya kita udah tahu. Gara-gara sama-sama punya nisbah. Tapi kenapa dia mufrad? Gitu kan ya? Kenapa dia mafiq? Berarti murakkabnya kita udah tahu nih segi murakkabnya. Ya kan ya? Sekarang dia mufrad kenapa? Karena apa tadi? Karena dalalatu ghairu maksudah. Ya kan ya? Si al-bait misalnya al-kabir ini atau Abdullah. Tadi dalalatu maksudah apa enggak? Enggak. Ya kan ya? Berarti apa dia? Kalau seperti itu dia mufrad. Berbeda dengan si Zaidun qaim. Tamam? Oke. Itu mahad itu pakai ain. Mahdun. Oke, dia mufrad karena apa? Dia fil haqiqah gak punya nisbah. Oke, tadi dia murakkab gara-gara katanya punya nisbah. Apa maksudnya punya nisbah? Kalau di sini tadi apa murakkab? Nisbatul ijab, ya kan ya? Wassalam. Terus di sini punya nisbah gak? Punya kan? Tapi nisbahnya bukan nisbah seperti itu. Ya kan ya? Berarti makanya dia disebut dengan murakkab. Tapi nisbah di sini sebenarnya nggak dianggap yang seperti itu bukan nisbah. Makanya tetap dia fi quwwatil mufrad. Jadi dari segi mufradnya tadi udah tahu ya. Jadi bukan gara-gara dalalah sama ghairu dalalah tadi, tapi gara-gara tetap sama-sama nisbah. Cuma nisbah yang pertama tadi misalnya dianggap gara-gara tadi ya udah dia punya nisbah. Cuma nisbahnya bukan nisbatul ijab wasalam. Dia seperti murakkab. Tapi dia juga mufrad. Kenapa? Bil haqiqah ini yang seperti ini itu bukan nisbah. Yang nisbah itu adalah yang haqiqahnya yang seperti ini nih. Nisbatul ijab wasalam. Makanya dia disebut dengan murakkab fi quwwatil mufrad. Tamam? Sedangkan murakkab mahad ya udah yang seperti ini, mahad. Bas. Gitu ya. Mahdun anil mufrad. Udah ya seperti ini. Gitu ya. Mahad itu apa? Khalis. Gitu ya, khalisun anil mufrad. Oke. Wal kalamu 'alal murakkabi bi qismaihi ani apa? Bi qismaihi berarti dua taksim kan?
Ani ma huwa fi quwwatil mufrad, apa yang tadi idofi ataupun yang wasfi gitu ya. Wa ma kana apa mahdon apa khalisun anit tasyabbuh bil mufrad, maksudnya gitu. Mahdon khalisun anit tasyabbuhi bil mufrad. Kalau tadi kan ada murakabnya yang punya tasyabbuh dengan mufrad. Kuwah bimanal makna gitu ya. Di sini apa tadi? Ma huwa fi kuwatil mufrad, kuahnya bimaknal makna gitu ya. Ya'ti fil mu'arrifat wal qadaya wal aqisah. Ini jadi khabar dari kalam. Apa maksudnya nih? Berarti gini. Al kalam alal murakkab ma huwa fi kuwatil mufrad ya'ti fil mu'arrifat. Di dalam ta'rif. Tadi misalnya al insan huwa apa? Hayawanun natikun. Apa dia? Wasfi kan? Ada gak di tarif? Ada. Ya kan ya? Abdullah. Makanya yang seperti itu, yang murakab, yang fi kuwatil mufrad dibahasnya di mana? Fil mu'arrifat. Makanya bil haqiqah tadi takdirnya seperti itu. Wal kalam alal murakkabi ma huwa fi kuwatil mufrad ya'ti fil mu'arrifat. Wal kalam gitu ya, karena kalam itu kan mubtada, jadinya khabar. Wal kalam alal murakkab ma kana mahdon ya'ti fil qadaya wal aqisah. Paham? Wal maqsudu huna, kemudian beliau bilang apa? Wal maqsudu huna al mufrad. Maka murakkab baik yang mana? Baik yang fi quwwatil mufrad ataupun yang mahdon nggak dibahas di sini, karena beliau bilang apa? Wal maqsudu huna al mufrad. Murakab nanti dibahasnya nanti di mana? Di bab ta'rif, di bab apa lagi? Di bab qadiyah, di bab qiyas. Ya kan ya? Jadi nanti di tempatnya yang murakab itu. Yang mufrad baru mau kita bahas sekarang. Paham? Ada pertanyaan? Berarti kalau ditanya kenapa murakab, berarti dia ada nisbah. Betul. Tapi nisbahnya nggak dianggap. Nisbahnya nggak dianggap, makanya dia mufrad. Nisbah. Iya. Berarti Kan dia murakab fi kuwatil mufrad. Harus ada sisi murakabnya, harus ada sisi mufradnya. Kenapa dia dianggap murakab? Gara-gara ada nisbah. Ya kan ya? Sama-sama punya nisbah. Kalau di mahdon itu tadi nisbatul ijab wa salab, kalau dia tadi punya nisbah al hayawaniyah wa natikiyah misalnya, atau nisbatul ubudiyah lillah. Ya kan ya? Tapi dia juga mufrad. Apa? Yang seperti tadi yang ente kira itu nisbah, dia itu sebenarnya bukan nisbah. Karena nisbah hakikatnya itu adalah yang punya nisbah ijab wa salab. Makanya dia mufrad. Ya kan ya? Mufrad itu kan kemarin apa? Tasawur itu apa? Idraku mufradin. Mufradun ini apa? Anil hukmi. Hukum itu apa? Hukum adamul wuku aula wuku kan ijab wa salab kan? Ya kan ya? Paham? Udah. Berarti apa? Yang adam al-hukm, yang adam nisbah yang seperti itu berarti mufrad kan? Ya ada. Maka hakikatnya nisbah sebenarnya yang ini ijab sama salab. Gitu. Makanya seperti kalau seperti itu berarti dia mufrad. Harus menghukumi wuku au ghairu. Betul. Tamam? Jadi antum harus tahu kenapa dia fi kuwatil mufrad. Dia murakab, tapi fi kuwatil mufrad berarti harus ada segi kemurakabannya, harus ada segi kemufradannya. Tamam? Dia murakab. Kenapa disebut murakab tadi? Punya nisbah. Tapi bedanya gitu kan ya. Di sini nisbahnya ini, di sana nisbahnya yang ini, misalnya yang itu. Terus kalau misalnya apa? Segi mufradnya sebenarnya ini bukan nisbah. Yang gimana? Yang di Abdullah, yang di Hayawan An-Natik itu sebenarnya bukan nisbah. Karena nisbah itu apa? Nisbah itu yang tadi, yang punya hukum, yang punya ijab sama salab bil haqiqah. Gitu. Tamam? Ini balik ke pembahasan awal, idraku mufradin tasawuran ulim. Kalau di sana paham, ke sini juga paham. Oh, berarti ini mufrad. Ya betul, karena mufrad apa? Mufradun anil hukmi. Apa maksudnya mufradun anil hukmi? Mufradun anil nisbatil wuku' aula wuku'.
Yang wuku berarti apa? Ijab. Yang la wuku apa? Salab. Oh, berarti nisbatul ijab wa salab. Kalau nisbatul ijab wa salab berarti dia murakab. Karena tasdikot. Ya kan ya? Yang punya nisbah tadi kan? Yang punya apa? Idrok. Ya ta'allaq bi wuku'in nisbah aw la wuku'iha apa? Tasdik. Ya kan ya? Oh, kalau tasdik berarti murakab kan? Ya kan ya? Makanya dibahasnya di mana dibilang tadi? Fil qadaya wal akisah. Karena qadaya dan akisah pembahasan tasdikot. Sedangkan ma fi kuwatil mufrad dia dibahasnya di maqasidu apa? Maqasidu tasawurat, yaitu di mana? Fil mu'arrifat dalam ta'rif atau qaulu syarih. Paham? Misal alamnya itu bentuknya ya kayak hadorul maut, ini masuk ke kena hakikoh di salab sama ijab atau enggak? Apa? Misal alamnya itu contohnya hadorul maut, masjid. itu ya tasbih masjid. Mm-mm. Masuknya ke wasfi sama idofi kan ya masuk. Mm-mm. Idofi ya. Itu masuknya ke fil kuwah makna atau makna. Murakab masjid hadro maut. Dia masuk ma fi kuwatil mufrad atau dia masuk ke mahad. Itu nanti dibahas di Syarah Shalil Azhari. Karena nanti murakab banyak. Ada murakab isnadi. Murakab isnadi contohnya seperti Zaidun Qaimun, karena ada isnad. Ada murakab masjid, ada murakab wasfi, ada murakab idofi. Ya kan ya? Sebenarnya yang mana yang murakab ini yang dianggap? Kan kayak gitu. Murakab masjid ini nisbahnya kan sebenarnya di sana juga gak punya nisbah tuh. Ya kan ya? Dia gak punya nisbah apa? Dia gak punya nisbatul ijab sama salab sama sekali. Meskipun misalnya dia punya nisbah hadro maut. Ya kan ya? Kalau di sini kita bawa ke sini berarti apa? Dia masuknya ma fi kuwatil mufrad. Ya kan ya? Tapi kalau misalnya di sana gimana? Ya itu di pembahasan tanah. Tapi kalau di sini dibawa ke sini dia berarti masuknya kemana? Ma fi kuwatil mufrad karena dia gak punya nisbah. Apa maksudnya gak punya nisbah? Gak punya nisbatul ijab sama salab. Tamam? Karena yang dimaksud di sini adalah tadi kita kembali ke belakang. Gitu. Yang dimaksud adalah